Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran administrasi transaksi. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini: 1. Menjelaskan pengertian alur transaksi. 2. Memahami bentuk alur transaksi dalam perusahaan. Pada bab pertama, kamu telah mempelajari mengenai jenis-jenis transaksi dan standar operasional prosedur atau SOP yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan administrasi transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan diharapkan mampu menghindari perusahaan dari berbagai resiko, termasuk resiko kecurangan atau penipuan maupun kerugian. Tahukah kamu bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai SOP perusahaan mempunyai alur-alur yang harus dilalui? Alur transaksi merupakan alur mulai dari terjadinya transaksi sampai menjadi sebuah laporan keuangan. Misalnya, saat akan melakukan penjualan barang kepada pembeli, perusahaan harus melakukan semua standar operasional prosedur atau SOP sesuai dengan alur transaksinya dan menyertakan bukti transaksi yang tepat. Pada transaksi penjualan di suatu perusahaan, awalnya penjual akan menerima surat order pembelian dari pembeli. Kemudian, pihak penjual dan pembeli akan melakukan negosiasi dengan ditandai adanya notulen hingga proses jual beli berlangsung dan pihak penjual memberikan bukti transaksi atas pembelian tersebut. Di dalam alur transaksi, hal penting yang juga harus diperhatikan adalah bukti transaksi yang digunakan. Sebab bukti transaksi digunakan sebagai dasar pencatatan akuntansi pada sebuah perusahaan. Alur transaksi inilah yang akan kamu pelajari pada bab 2. Semua jenis transaksi apabila dilakukan sesuai dengan alur dan prosedur yang baku akan menghasilkan informasi yang lebih berkualitas. Sebab dengan alur transaksi yang jelas, setiap pihak atau fungsi-fungsi yang terkait dengan transaksi tersebut dapat mempertanggungjawabkan semua tugas dan wewenangnya dengan baik. Sekarang, agar kamu mampu memahami alur transaksi pada perusahaan, simaklah pemaparan materi berikut ini. Pengertian transaksi pembelian. Pembelian adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan imbalan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dari pembeli dan penjual. Konsumen yang membeli barang mempunyai beberapa tujuan, antara lain pembelian barang untuk konsumsi, pembelian barang untuk dijual kembali, dan pembelian barang untuk produksi. Pembelian barang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Kelengkapan administrasi pembelian setiap perusahaan harus sesuai dengan standar operating prosedur atau SOP. Alur transaksi pembelian. Pertama, permintaan dari bagian penjualan atau bagian produksi. Kedua, melakukan survei. Ketiga, menentukan pemasok. Keempat, membuat surat pesanan. Kelima, membuat surat perjanjian. Keenam, menerima barang. Ketujuh, mengecek barang. Dan kedelapan, melakukan pembayaran. Sekarang mari kita bahas satu demi satu. Permintaan dari bagian penjualan. Proses pembelian diawali dengan permintaan dari bagian penjualan atau bagian gudang untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Sementara itu, untuk perusahaan manufaktur atau perusahaan produksi, pembelian dilakukan berdasarkan permintaan dari bagian produksi. Dalam membuat laporan permintaan barang, bagian penjualan atau bagian produksi menggunakan 3 metode. Pertama, intuitif. Bagian penjualan atau bagian produksi menentukan barang yang harus dibeli dengan cara memprediksi. Contohnya, perusahaan dapat memprediksikan bahwa kebutuhan biskuit kaleng dan sirup pada bulan puasa akan meningkat.
Yang kedua, berdasarkan penelitian pasar. Penelitian pasar merupakan suatu metode penentuan kebutuhan barang dengan melakukan penelitian secara langsung kepada konsumen. Metode ini menghasilkan informasi secara langsung mengenai jumlah dan jenis atau tipe barang yang dibutuhkan konsumen. Contohnya, perusahaan minyak goreng membuat kuesioner melalui media massa. Kemudian, hasilnya dapat menunjukkan informasi mengenai jenis minyak goreng dan ukuran atau kemasan minyak goreng yang paling diminati oleh konsumen. Yang ketiga, perhitungan stok barang. Metode perhitungan stok barang didasarkan pada hasil laporan dari bagian gudang. Kemudian, mencatat jenis-jenis barang yang harus dibeli dengan membuat laporan permintaan barang yang diberikan kepada bagian pembelian barang. Ini adalah contoh surat permintaan pembelian. Di sana ada dari bagian mana diajukannya, tanggal diperlukannya kapan, diperlukannya untuk apa, dikirimnya kemana. Jangan lupa ada nomor dan ada tanggal. Kemudian ada kolom transaksi, di sini ada nomor, ada jenis barang yang kita butuhkan, yang ingin kita beli, ukuran atau tipenya, kemudian jumlah barangnya berapa, harga satuannya berapa, dan keterangan, kemudian ditandatangani oleh kepala bagian penjualan. Yang kedua, melakukan survei pasar. Survei pasar dilakukan dalam rangka menentukan pemasok yang tepat bagi perusahaan. Survei dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memasang iklan di media cetak dan media elektronik, serta mendatangi pemasok secara langsung. Survei yang dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan informasi mengenai harga, syarat pembelian, serta fasilitas lain yang ditawarkan oleh masing-masing pemasok. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk memilih pemasok yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Dalam tahap ini, perusahaan dapat membuat surat permintaan penawaran ke pemasok. Yang ketiga, menentukan pemasok. Surat penawaran yang diterima dari para pemasok digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih pemasok. Pertimbangan dalam menentukan pemasok dapat dilihat dari kualitas barang yang ditawarkan, harga, syarat pembayaran, dan layanan purna jual. Berikut adalah contoh surat penawaran diajukan oleh sebuah perusahaan kepada perusahaan kita. Di sana barang apa saja yang mereka tawarkan. Nah, ini contohnya. Yang keempat adalah mengirim surat pesanan. Setelah perusahaan telah menentukan pemasok yang memberikan penawaran paling menguntungkan, langkah selanjutnya adalah membuat surat pesanan dan dikirimkan kepada pemasok. Kemudian yang keempat atau yang kelima, membuat surat perjanjian. Surat perjanjian jual beli yang ditandatangani kedua pihak dapat menjadi bukti tertulis tentang kesepakatan untuk mengadakan jual beli antara perusahaan dan pemasok. Surat perjanjian dibuat untuk pembelian secara kredit, sedangkan pembelian secara tunai, kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung. Kemudian langkah selanjutnya adalah menerima barang. Setelah mengirimkan surat pesanan atau purchase order kepada pemasok, perusahaan akan menerima sejumlah barang yang telah dipesan dari pemasok. Berikut adalah contoh surat pemesanan barang. Jadi, ini surat pemesanan barang. Di sana ditujukannya kita membelinya ke siapa, memesannya ke perusahaan mana, kemudian jenis barang yang kita pesan, mereknya, dan jumlahnya. Langkah selanjutnya adalah cek barang. Hal penting yang harus dilakukan perusahaan setelah menerima barang dari pemasok adalah meneliti kesesuaian antara barang yang dipesan,
yang tertera dalam surat pesanan dan barang yang akan dikirim oleh pemasok. Hal ini dilakukan untuk mengetahui mutu barang, jumlah barang, dan kondisi barang dalam keadaan baik atau tidak cacat. Jika setelah dicek terdapat ketidaksesuaian, barang akan diretur atau dikembalikan dan pembeli akan membuat bukti pengembalian atau retur barang. Dan langkah terakhir adalah pembayaran. Perusahaan melakukan pembayaran setelah barang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cash, cek, atau giro sesuai dengan surat perjanjian jual beli yang disepakati. Berikut adalah contoh bukti penerimaan barang. Kemudian ini adalah contoh pembayaran. Demikianlah pembelajaran pada kali ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.